Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua PKM kita Rohmah juga Ketua Kuliah Subuh atau bukan, para asatid, para ustaz, para sesepuh, jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan hamdalah bahwa segala puji adalah milik Allah dan yang patut dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, hingga pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah. Semoga Allah selalu merahmati kita dalam berjamaah, dan semoga Allah memberikan taufik hidayah supaya kita istiqomah dalam sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Ar-Rahmah, baik bapak-bapak maupun juga ibu, di hari Ahad, yaitu tanggal 25 Desember dan juga tanggal tahun Hijriah, yaitu sudah tanggal 1 Jumadil Akhir. Sudah berganti bulan lagi, habis Jumadil Akhir, tapi langsung bulan Ramadan. Di pagi hari ini yang dengan hujan yang sedikit, alhamdulillah, kita lihat teman-teman kita, jamaah kita masih penuh, alhamdulillah. Untuk pagi hari ini, bagaimana yang sama-sama kita ketahui, yaitu acara kita rutin, yaitu ngopi bareng. Sebelumnya diawali dengan pencerahan rohani, dan yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini akan memberikan tausiah, yaitu Ustaz Ahmad bin Yasin. Itu marilah kita sama-sama awali dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiyah wa ala hadiyah wa ala kulli syai'in khalq. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada Ustaz Ahmad Suryadi waktunya kami persilahkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para asatidzah, para alim ulama, terus guru kita semua, Ustaz Haji Ahmad Saidi, Ustaz Muhammad Tahir, para asatidzah lainnya, kemudian yang sama-sama kita hormati juga para orang tua kita yang hadir bersama kita pada saat ini, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RT yang dulu, lalu lagi hujan, musim hujan, dingin. Kalau dingin mah enakan limutan. Tidak lupa juga Bapak kameramen yang ganteng, yang setia selalu menyoroti karena materi yang ada di sini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan untuk merasakan lezatnya iman, bagaimana lezatnya beribadah, bagaimana lezatnya sholat berjamaah, lezatnya kehusuan sholat dikala sendiri maupun dikala berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diiringi oleh rintik-rintik hujan pada bulan Desember ini, artinya menandakan bahwa bulan-bulan seperti ini adalah bulan-bulannya musim hujan, musim dingin. Kalau di luar negeri sono, walaupun kita belum pernah ke sono, itu musim salju. Iya. Musim salju. Maka kalau dalam sunnatullah tidak mungkin buah kurma itu panen pada musim-musim dingin. Tidak mungkin rumput-rumput yang hijau itu tampak pada musim-musim dingin. Justru dia akan tertutupi oleh salju. Ya. Kalau terjadi pada bulan Desember ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang disebut dengan perayaan Natal yang berbetulan dirayakan pada hari ini, yang dirayakan oleh sebagian dari teman-teman kita, mungkin tetangga kita, mungkin teman kerja kita, mungkin. Bagaimana dan apa sih Natal itu sebenarnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Natal itu artinya lahiran atau lahir.
Kalau perayaan Natal berarti adalah perayaan lahiran. Siapa yang dirayakan lahirannya, tentu tidak lain dan tidak bukan yang dirayakan adalah kelahiran Isa Al-Masih alaihi salam. Yang kalau pada jamaah kita, umat muslim, Isa adalah seorang nabi, sementara untuk mereka Isa adalah Yesus Kristus yang disucikan dan merupakan anak daripada Tuhan. Jadi pada tanggal 25 ini lagi merayakan lahirnya Isa alaihi salam. Padahal sebenarnya dan sesungguhnya tidaklah mungkin Nabi Isa lahir pada bulan Desember. Kok bisa begitu? Bisa. Ada kok di dalam Al-Quran dijelaskan hal yang demikian, hal yang tersebut itu. Bagaimana Al-Quran menjelaskan secara ringkas, jelas? Maka Allah berkata di dalam Al-Quran, wa huzzi ilaiki bijiz'in minan nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Itu adalah perkataan perkataan malaikat Jibril kepada siapa? Kepada Ibunda Maryam ketika sedang melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Bunda Maryam bersenderan di pohon kurma dengan rasa dahaga, lapar yang bersangatan, khawatir terhadap ejekan-ejekan masyarakat, khawatir diusir dan lain sebagainya, lari dia bersembunyi. Kemudian kecapean, keputusasaan, sampai-sampai pernah menyesal dan terucap di dalam bibir beliau, kenapa saya bisa menjadi manusia? Kenapa saya bisa menanggung beban seberat ini? Kenapa saya tidak jadikan sebagai turab saja, sebagai debu saja, atau sebagai makhluk yang lain yang tidak menanggung beban seberat ini? Di atas keputusasaan itu, ya, dengan fisik yang lelah, dahaga yang lapar dan lain sebagainya, maka datanglah malaikat Jibril atas suruh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibunda Maryam. Apa kata malaikat Jibril? Fahuzi ilaiki bijiz'in minan nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Kata Jibril, wahai Maryam, oyak-oyak ke pohon kurma. Uzi itu oyak-oyak kalau bahasa kita. Goyang-goyangin tuh pohon kurma. Kenapa digoyangin? Tusaqit alaiki rutaban janiyya, supaya buah kurmanya itu sakit pada berjatuhan. Buah kurma yang sudah matang kalau digoyang-goyangin, kalau diorak-orak, itu pada berjatuhan. Maka saya katakan tadi, tidak mungkin buah kurma panennya pada musim hujan, karena memang sunnatullahnya tidak seperti itu. Dan ketika Nabi Isa dilahirkan, para pengembala itu keluar. Ngapain? Mengembala kambing, mengembala domba, ngasih makan. Tidak mungkin pengembala keluar itu pada saat makanannya nggak ada, makanan dombanya nggak ada, makanan kambingnya nggak ada. Maka para ahli sejarah mengatakan itu, dan biasanya ketika buah kurma sudah matang, sudah siap untuk disantap, sudah ada masa panennya, itu terjadi biasanya pada bulan Juli. Disinilah terjadi apa yang kita sebut dengan penyelewengan sejarah. Jadi penyelewengan dan kok itu sudah ada sejak zaman dahulu kala.
Kapan dimulai terjadi hal ini? Ketika Paus Libertus mengadakan perayaan Maulidnya Nabi Isa yang mereka sebut dengan Tuhan Yesus Kristus pada tahun 325 sebelum Masehi. Sebelum Masehi mau jauh banget dah. Sekarang aja udah Masehi udah berapa tahun? Ya ribuan tahun, 2000-an. Kemudian apa sebenarnya yang ada pada tanggal 25 itu? Pada tanggal 25 sebenarnya adalah lahirnya Dewa Matahari. Ya. Ini mas saya baca ya. Saya baca ini mas. Jadi ketika itu Raja Romawi, Kaisar Romawi yang sudah memeluk Katolik, ingin mengajak seluruh rakyatnya untuk masuk kepada agama Katolik. Cuman rakyatnya pada nggak mau. Kenapa? Karena dia takut setiap tanggal 25 Desember biasanya dia adakan perayaan kelahiran Dewa Matahari. Di situ ada makanan yang melimpah ruah, ada minuman yang beraneka ragam, buah-buahan yang lezat, ya, yang segar dan lain sebagainya. Mereka semua takut, rakyatnya takut ketika kita masuk Katolik, maka perayaan itu akan hilang. Maka disiasati oleh kaisar yang sudah beragama Katolik ini, diadakanlah pengumuman kepada rakyatnya, hai rakyatku, ketahuilah bahwasanya setiap tanggal 25 Desember akan tetap kita lakukan perayaan, karena setiap tanggal 25 Desember juga terjadi kelahiran Isa Al-Masih. Itulah sejarah yang memang sebenarnya seperti itu. Dan kita yakin terhadap dalil yang ada di dalam Al-Quran bahwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang menurut kita beliau adalah Rasulullah, salah satu daripada utusan-utusan Allah, terjadi pada saat memang Al-Quran menceritakan akan kejadian dan peristiwa yang keadaannya seperti itu. Ketika buah-buah kurma sudah siap untuk masak, ya, sudah tinggal jatuhnya, dan ketika pepohonan tumbuh subur dan ketika rumput banyak menghijau, ya, ada di mana-mana siap untuk menjadi konsumsi hewan-hewan gembalaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita menyikapi sebagai seorang muslim akan hal seperti ini? Di dalam kalangan kita saja, janganlah kita membahas terhadap aliran-aliran yang menurut kita sesat. Ulama-ulama yang kita anggap guru-guru kita, yang kita selalu dengar ceramah-ceramahnya, yang menurut kita mereka semua aswaja ahlu sunnah wal jamaah, terjadi perbedaan pendapat antara yang membolehkan mengucapkan selamat hari Natal dan antara yang tidak membolehkan mengucapkan selamat hari Natal. Siapa yang membolehkan? Ada Al-Habib Jufri, wah, ulama kaliber dunia. Ada Al-Habib Umar bin Hafiz, ulama kaliber dunia juga. Bahkan muridnya banyak di sini. Murid Habib Umar bin Hafiz ada almarhum Al-Habib Munzir Al-Musawwar, ada Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, ada Al-Habib Ahmad Mukhtar Al-Habsyi. Rata-rata
orang keluaran Yaman Hadramaut itu biasanya adalah muridnya Al-Habib Umar bin Habib. Beliau membolehkan ketika kita mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang Nasrani. Tapi beliau punya hujah dan fatwa beliau tidak bisa diragukan. Beliau apa? Al-Hafiz. Al-Hafiz itu hafal ribuan hadis. Bukan hanya Al-Quran saja. Kalau sudah hafal ribuan hadis, Al-Quran pasti hafal. Beliau Al-Hafiz. Tapi ada juga ulama kita yang tidak membolehkan, yang mengharamkan. Salah satunya yang sering kita dengar ceramahnya di YouTube, di sosial media. Guru kita Al-Ustaz UAS, ya, Ustaz Abdul Somad. Bagaimana hujah-hujahnya? Yang mengharamkan hujahnya ada 3 macam. Ada 3 hujah, ada 3 alasan. Pertama, kalau kita mengucapkan selamat Natal, artinya sama saja kita mengakui bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Padahal jelas di Al-Quran, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hujah yang kedua, kalau kita mengucapkan selamat Natal, maka sama saja kita mengakui bahwa Nabi Isa lahir pada tanggal 25 Desember. Padahal nyata di Al-Quran yang saya ceritakan tadi, yang saya sebutkan tadi, tidak mungkin Nabi Isa lahir pada bulan tersebut, karena bulan tersebut adalah bulannya musim dingin, bukan bulan musim panas. Yang ketiga, kalau kita mengucapkan selamat Natal pada orang-orang Nasrani, ya, maka sama saja kita mengakui bahwa Nabi Isa itu matinya, meninggalnya itu dipalang, disalib. Padahal jelas di dalam Al-Quran Allah mengatakan, nggak ada teleng-eleng-eleng, sangat jelas sekali Allah mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Mereka sama saja, mereka pasti sama sekali tidak pernah membunuh Nabi Isa, sama sekali tidak menyalib Nabi Isa. Tapi yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah yang diserupakan Allah menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Jelas sekali di sini adalah wilayah-wilayah akidah yang harus kita selamatkan. Dan kita sangat menghargai ulama-ulama kita yang mengatakan itu haram, nggak boleh. Kalau kita menghargai akidah kita, maka ikuti ulama kita. Tapi ada ulama kita yang membolehkan. Apa alasannya? Alasannya adalah firman Allah yang menganjurkan setiap umatnya untuk menjadi umat wasatah, umat yang pertengahan. Dan itu dipakai dalilnya Al-Habib Umar bin Habib radhiyallahu anhu. Umat yang moderat, yang enggak terlalu ke kiri, yang enggak terlalu ke kanan, pertengahan. Untuk apa? Untuk menjaga keharmonisan, kerukunan antar umat beragama, untuk menjaga hubungan sosial, ya, secara hubungan manusiawi. Maka hendaknya
kita sikapi dan kita hargai, dan kita tidak perlu ngeri juga untuk mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman kita yang beragama Nasrani, karena kita ikut pendapat mereka, bukan kita ikut pendapat kita sendiri. Ada fatwa yang kita ikuti, terserah kita mau pilih fatwa yang mana, ya, yang boleh atau yang mengharamkan. Kalau misalnya keadaan kita seperti ini, kita sebagai anak buah, kemudian bos kita adalah Kristen yang taat, dia sangat menghargai anak buahnya yang misalnya selalu mengucapkan Natal pada dia, gitu. Hargai, diberi apalah sebagainya, perhatiannya beda, gitu. Maka situasi seperti itu bisa saja kita pakai fatwa yang membolehkan. Atau mungkin kita punya tetangga hormat banget sama kita, kebetulan beliau misalnya Nasrani, bahkan setiap lebaran beliau datang, dia sama anak kita baik banget, gitu ya. Misalnya seperti itu, silakan pakai fatwa yang mana yang menurut kita lebih baik pada saat itu. Tapi jangan sok moderat. Apa sok moderat? Berlebihan. Bagaimana yang berlebihan? Kita nggak punya teman Nasrani, nggak punya apa, di Facebook, di IG, ini kita sebarin selamat merayakan Natal, bahagia merayakan apa. Untuk teman-teman terdekat kita saja. Atau bagaimana kelebihan secara moderatnya? Kita jalan-jalan misalnya ke mall sama anak kita, kemudian ada aksesoris, ya, ada aksesoris, kemudian kita beli tuh yang topi merah, ya, kupluk merah yang biasa dipakai Santa Claus, ya. Kita pakaiin anak kita beli. Toleran di sini. Itu adalah moderat dan wasatiyah yang berlebihan. Tidak perlu kita bertasyabuh terhadap aksesoris yang mereka pakai. Tidak perlu kita bertasyabuh terhadap pakaian-pakaian yang mereka kenakan. Karena Rasulullah dalam hal bertasyabuh itu sangatlah melarang kita, menganjurkan kita untuk jangan sampai kita bertasyabuh. Faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabuh terhadap suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjaga akidah, karena pada saat ini banyak sekali penyelewengan, bahkan yang disamar-samarkan. Jangankanlah yang seperti itu, ya, kitab suci saja sudah diselewengkan. Jangankanlah yang seperti itu, kitab-kitab yang kuning aja, kitab-kitab kuning, kitab-kitab gundul yang sering kita ngaji di sini dengan guru kita, itu sudah banyak yang diselewengkan. Ada beberapa kata yang dihilangkan, ada beberapa kata yang ditambah-tambahkan, ya, semata-mata perjuangan mereka itu untuk menyesatkan umat Islam, umat kita. Kita lebih semangat lagi untuk kita menyelamatkan akidah kita. Kita pagari diri kita dengan ilmu pengetahuan, dengan ketauhidan yang kuat, yang mantap, ya, yang tertancap langsung, yang ada tertanam dalam diri kita, dalam hati kita. Bukan diri kita saja, istri kita, anak-anak kita, ya, kemudian orang-orang yang kita kenal. Supaya apa? Supaya selamat kita, anak-anak kita, istri kita, tetangga kita, saudara kita, masyarakat kita, ya, selamat di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. Ya Allah ya Allahumma ya karim rahmatika ya rahman rahimna ya rahman rahimna ya arhamar rahimin rahimna Allah wa bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa qira'atil Fatihah ya Fatihah hamdaka wa syukran ya Rabbi ya Rahman ya Dafi'al bala ya Allah ya Dafi'al bala ya Rahman ya Dafi'al bala ya Rahim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'uluman tanfa'una fid din wal dunya wal akhirah Allahumma bi asma'illah wa tahiyatu bi asma' wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mari Pak, depan.